Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Oktavia Ramadhani dari Prodi Akuntansi S1 dengan NIM 632501 dengan kelas 632A01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis bahasa dari pidato Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto dalam rangka memperingati Hari Buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Hidup buruh! Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, para pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, saudara-saudara, para menteri yang hadir, Menseknek, Menteri Luar Negeri Menseknek Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Tenaga Kerja Profesor Yasirli yang membela kepentingan kalian terus-menerus, Menteri Hukum Saudara Supratman Andi Aktas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Saudara Mukhtar Rudin, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Namanya sama dengan nama saya itu. Sekretaris Kabinet RI belum saya sebut nama, kalian sudah teriak. Yang teriak emak-emak semuanya. Gue presidennya, bukan dia, gue presidennya. Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Muhammad Kodari, Wakil Menteri Sekretaris Negara 1 Marsikal Madya TNI Purnawirawan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara 2 Saudara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Saudara Afrian Syahnur, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Saudara Ahmad Riza Patria, Gubernur DKI Saudara Pramono Anung Wibowo, Bowonya sama, partainya lain nggak apa-apa. Untuk buruh tidak ada partai, kita semua membela kepentingan buruh. Para pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia yang juga menjabat Menteri Lingkungan Hidup, Saudara Muhammad Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Saudara Andi Gani Nenawea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Saudara Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, Saudari Eli Rosita Silaban, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Saudara Ilham Syah. Saudara-saudara sekalian, ada juga yang hadir
Direktur Utama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hadir juga pimpinan Kadin, Apindo, HIPMI, dan pimpinan perusahaan BUMN dan swasta lainnya. Nanti di absen. Yang tidak hadir, daftarnya kasih saya. Bagaimana? Setuju? Ini banyak sekali organisasi serikat buruh. Harus disebut satu-satu? Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan, bisa berkumpul pada hari yang bersejarah ini, 1 Mei, May Day, Hari Buruh seluruh dunia. Saudara-saudara, hari ini adalah hari perjuangan kaum buruh. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir hari ini bersama saudara-saudara sekalian. Ini kehormatan bagi saya. Terima kasih. Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya sekian kali, dan saya merasa jadi presiden karena dukungan kaum buruh. Kaum tani, kaum nelayan, kaum pekerja seluruh Indonesia. Dan saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit. Itu adalah tugas saya, itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam 1 tahun ini, saudara-saudara bisa menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan-kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh. Saudara-saudara, kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah. Saudara-saudara, hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mensahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah, ini adalah perjuangan lama, perjuangan 22 tahun. Bahkan selama Republik berdiri belum pernah ada undang. Adapun tujuan dari analisis ini untuk mengetahui penggunaan bahasa dalam pidato tersebut serta menilai kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang sangat penting, terutama bagi pemimpin negara. Melalui pidato, seorang pemimpin dapat menyampaikan pesan, gagasan, serta memberikan motivasi kepada masyarakat. Dalam video ini, saya akan menganalisis penggunaan bahasa dalam pidato tersebut, apakah sudah baik, bahasanya sudah baik atau belum.
Nah, pertama-tama kita akan masuk ke dalam konteks pidato. Pidato ini disampaikan pada peringatan Hari Buruh atau yang sering kita sebut dengan May Day. Hari Buruh merupakan momen penting untuk menghargai perjuangan kontribusi para pekerja dalam membangun negara. Dalam pidato tersebut, Prabowo Subianto itu menyampaikan beberapa hal utama, seperti penghargaan kepada Hari Buruh, komitmen pemerintah, serta ajakan untuk bersama-sama membangun bangsa. Situasi pidato ini bersifat resmi dan ditujukan kepada masyarakat luas, khususnya para pekerja di Indonesia. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam analisis bahasa, yaitu pilihan katanya itu pilihan kata itu kata atau diksi gitu. Mohon maaf. Dalam pidato ini, Prabowo Subianto itu menggunakan diksi yang formal dan baku. Hal ini terlihat penggunaan kata-kata seperti kesejahteraan, kemakmuran, keadilan sosial rakyat Indonesia. Penggunaan kata-kata tersebut itu menunjukkan bahwa pidato itu merupakan pidato resmi kenegaraan. Selain itu, diksi yang digunakan itu juga sopan dan mudah dipahami oleh semua masyarakat. Namun, terdapat beberapa pengulangan kata seperti kata kita dan rakyat. Penggunaan ini itu sebenarnya itu bukan kesalahan, tapi melainkan kayak digunakan untuk memberikan penekanan terhadap pesan yang disampaikan oleh beliau. Kemudian ini kita akan masuk ke dalam struktur kalimat ya. Struktur kalimat itu kalimat yang digunakan itu masuk ke dalam efektif ya. Jadi efektif, jelas, dan langsung. Pada inti pembahasannya itu apa gitu misalnya. Terdapat beberapa jenis kalimat seperti kalimat pernyataan, kalimat ajakan, sama kalimat motivasi. Contohnya seperti kayak kita harus bekerja sama atau pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, struktur kalimatnya itu sudah baik dan benar karena memiliki susunan yang jelas yaitu subjek, predikat, objek. Nah, meskipun begitu, ada beberapa kalimat yang cukup panjang sehingga memerlukan konsentrasi yang sangat harus kita konsentrasi ya buat mendengarkan lah. Dari ini kita akan melanjutkan ke gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam pidato Prabowo itu cenderung persuasif sama motivatif. Persuasif itu berarti mengajak atau memengaruhi audiens, sedang kayak ngajak ayo mendengarkan gitu. Misal kalau motivatif itu berarti memberikan semangat. Kalau Prabowo Subianto itu sering menggunakan kata kita untuk menciptakan rasa kebersamaan dengan audiens. Selain itu juga menggunakan penekanan pada kata-kata tertentu untuk memperkuat pesan. Gaya bahasa seperti ini tuh cocok digunakan pada pidato publik karena dapat menarik perhatian dan membangun emosi pendengar. Selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam analisis dengan kaidah bahasa Indonesia. Dari segi kebahasan pidato ini sudah menggunakan bahasa baku. Tidak ditemukan penggunaan bahasa gaul atau kata yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, tata kalimatnya juga sudah benar dan mudah dipahami. Pesan yang disampaikan juga jelas, tidak menimbulkan makna ganda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pidato ini sudah sesuai kaidah kebahasaan Indonesianya benar, baik dan benar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara penyampaian pidatonya dari video tersebut. Prabowo Subianto itu menggunakan intonasi yang tegas dan berwibawa. Tempo cara berbicaranya itu juga cukup stabil, tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Hal itu tuh menunjukkan bahwa tidak hanya bahasa yang baik, tetapi juga cara penyampaiannya sangat mendukung efektivitas pidato. Kemudian sebelumnya kita bahas kelebihan dari pidato ini nih. Kelebihannya itu yang pertama ya, kelebihannya bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal, jadi sesuai situasi yang resmi lah gitu. Yang ketiga itu memiliki pesan utama dan mampu memotivasi rakyat. Yang keempat itu struktur pidatonya rapi, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup. Nah, dari kelebihan di atas itu ada kekurangannya juga nih. Kekurangannya itu apa sih? Kekurangannya itu ada kayak misalnya salah satunya itu ada pengulangan kata yang cukup
sering, sehingga bisa terjadi sedikit monoton. Selain itu, beberapa kalimatnya itu panjang, mungkin membuat pendengar harus lebih fokus untuk memahami maksudnya itu apa sih, yang diomongin itu apa gitu. Walaupun begitu, kekurangan ini masih dalam batas wajar untuk sebuah pidato resmi. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto ini dalam memperingati Hari Buruh telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan diksi yang tepat, struktur kalimat yang jelas, serta gaya bahasa yang persuasif dan motivatif. Dengan demikian, yang dapat saya sampaikan, saya menyadari bahwa dari dalam penyusunan dan penyampaian analisis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun, khususnya dari Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Demikian demi perbaikan ke depannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen atas bimbingannya dan perhatiannya, serta kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.